Jadi beberapa bulan ke belakang ada satu produk, satu helm dari brand lokal yang hype-nya gede banget. Karena helm ini, produk ini, dia itu ada di line up entry level, tapi nggak entry level banget. Mungkin kalau misalnya dibilang entry level nggak pas kali ya, karena kalau ngomongin harganya bukan harga entry level, tapi dari kelasnya dia yang helm internasional. Jadi ini brand lokal yang produknya itu dibawa internasional, dan dari line up yang dibawa internasional, dia ini ada di entry level. Agak sedikit ngebingungin. Yes, gue juga bingung. Dan beberapa hari ke belakang, nggak berturut-turut, gue berkesempatan untuk nyobain helm ini and see what's what. Karena hype-nya gede banget dan jujur gue penasaran dengan helm ini. And here it is. Yes, ini KYT TT Course. Baru keluar itu awal tahun ini ya, dan dari akhir tahun lalu sampai awal tahun ini kalau nggak salah itu hype-nya gede banget. Ada banyak berita dari blog, dari page-page Instagram dan sebagainya yang dapat bocoran tentang gambar patennya dari helm ini, atau grafis-grafis dari helm ini, atau rumor-rumor harga dan sebagainya. Dan kalau misalnya dibilang helm ini ada di kelas dimana dia itu entry level untuk produk internasional, I can see why. Karena kalau dilihat lagi secara keseluruhan, helm ini, shell-nya, bentuknya itu lumayan mengingatkan gue akan produk-produk dari lineup yang di atasnya, NFR, NX Race, atau bahkan yang baru mau keluar nanti, NZ Race. Helm ini beratnya 1450 gram plus minus 50, jadi di bawah 1,5 kilo, dan enteng banget. Gue pakai helm ini tuh nggak berasa pakai helm. Itu 1450 gram di size M, dan kebetulan gue pakai size M. Kepala gue di lingkar ukuran 58 cm, dan untuk 58 cm M-nya itu dia gimana ya, agak nyeket, dan nyeketnya itu kencang, firm. Helm ini sertifikasinya ada SNI, DOT kalau nggak salah. DOT juga sebenarnya bukan big deal buat gue, karena sertifikasi DOT itu shady, sangat bisa diragukan. Dan ada ICI 2205. Ini hal yang paling penting juga. Helm ini head shape-nya itu udah spesifik, udah dibikin untuk intermediate oval, dan helm ini tersedia dalam solid yang for some reason mereka sebut plain. I don't know why, kesannya agak meh aja kalau sebut plain, padahal harusnya sebut solid. Nggak tahu kenapa, jangan tanya gue. Dan ada juga yang grafis, ada grafis yang grafis aja, ada yang grafis pembalap. Jadi bisa dipilih. Dan untuk harga yang solid kayak yang gue punya ini, itu harganya 840.000 di outlet Tarakusuma Helmet Gallery. Helm ini kalau menurut gue pribadi ya, build quality-nya sebenarnya sturdy, berasa kokoh gitu, dari interiornya, eksteriornya lumayan kokoh lah, lumayan baik lah quality-nya. Cuman entah kenapa kalau misalnya gue pegang, merabanya agak nggak enak. Biarkan saja, leave it. Kalau gue pegang tuh kayak gue nggak ngerasa finish dari helm ini, entah shell-nya, entah visornya, atau bagian-bagian yang lain, itu nggak apa ya, nggak bilang quality gitu kan. Ya memang balik lagi, ini adalah helm entry level yang nggak entry level juga sebenarnya. Cuman ya udah, anggap aja entry level. So what do you expect? Nah, untuk helmnya sendiri kita akan bahas dari luar ke dalam, ya nggak? Helmnya sendiri itu bahannya ADT, something thermoplastik, bahasanya KYT, gue lupa AD-nya itu apa, T-nya itu termoplastik. Nah, gue tulis di sini nanti. Dan termoplastik itu juga bukan bahan yang terbaik sebenarnya.
bukan komposit, bukan fiberglass, bukan karbon, bukan aramid atau Kevlar. Nah, dari luar kita bisa lihat, kita dari depan dulu. Di depan ini ada satu ventilasi yang ada black surroundingnya, gue nggak tahu kenapa. Bahkan di warna-warna lain dan termasuk grafis juga, ini hitam. Dan ini menurut gue agak mengganggu. Ini kenapa harus hitam begini? Hitam doff dan feel plastiknya lain lagi. Nggak tahu kenapa. Temen gue yang pakai helm ini juga T-T-Corse warna putih. Dan ini jadi kayak apa ya? Kayak goatee. Jadi depan itu ada satu ventilasi aktif, 2 posisi, tutup dan buka. Di atas ada satu hal yang menurut gue lumayan oke juga gitu di helm yang entry level. Ada brow vent, walaupun ya begini aja udah. Brow ventnya juga aktif, 2 posisi, tutup, buka. Ke atas agak ke belakang, posisinya agak awkward. Biasanya ventilasi atas tuh di sini kan, area sini lah. Ini dia tato ada di sini. I don't know. Ada 2 kiri kanan. Again sama kayak ventilasi depan, dia aktif, bisa buka tutup, dan cuma ada 2 posisi, tutup, buka, udah. Dan di belakang ada 4 lubang lagi ventilasi exhaust untuk ngebuang udara panas gitu kan, dari Venturi effect. Kalau yang biasa disebut sama Revzilla. 2 di luar, 2 di bawah spoiler. Ya enggak? Keempat ini kayak yang gue bilang, itu mereka ekstraksi udara panas dari dalam helm. Jadi dia nggak cuma masukin udara segar, udara dingin ke dalam helm, tapi juga udara panas ditarik keluar. Banyak helm yang gitu juga, hampir semuanya malah. Dan kalau ngomongin ventilasinya, sebenarnya gue nggak ngerasa helm ini bisa dibilang adem. At best, helm ini mediocre, biasa aja. Nggak noticeable udara yang masuk, nggak berasa kayak wah dingin sekali, nggak. Cuman seenggaknya nggak gerah. Gue bilang seenggaknya segitu aja, nggak gerah. Ini dari gue yang orangnya gampang keringetan loh, gampang gerah, gampang banget ngerasa gerah gue itu. Dan helm ini nggak gerah. But then again, gue terbiasa sama KBC V, jadi ya take it with a pinch of salt. Pindah ke depan lagi, kita ngomongin visor. Visornya ini dia flat, dan yes, desainnya mirip banget sama punyanya NFR dan NX Race dan NZ Race, yang sebenarnya sama aja. Cuman ada beberapa perbedaan, namely dia lebih tipis. Dia juga kalau nggak salah bukan optik class 1 kayak di NFR, kalau nggak salah ya. Tear off ready, dan post yang dikasih bukan cuma tear off post, tapi juga sekaligus pin lock post, jadi dual post. Dan yang dikasih warna clear gini, jadi ya oke lah. Dan ini yang menurut gue agak awkward, agak aneh sebenarnya dengan KYT ini. Jadi karena helm ini shellnya thermoplastik, KYT tidak menyarankan untuk kita pakai helm ini untuk track day. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari misalnya dia yang udah tear ready, atau desainnya dia yang kayak begini, yang kalau dilihat lagi tuh dia kayak lebih nyaman dalam posisi 3/4, posisi begini, ya kan? Dan lihat lagi, eye-portnya gede banget, kayak seolah-olah helm ini didesain untuk posisi tuck in, posisi lo nunduk begini di motor ketika balapan. KYT ngasih fitur itu, bikin helm ini tuh ya seperti ini, tapi kok thermoplastik, bahan yang nggak disarankan untuk track day. Why? Gue sendiri bingung. Ini helm yang bener-bener bingungin banget buat gue. Dia ada visor lock di depan, dan tabnya ini nggak di samping. Itu juga perbedaan dari helm ini dan NX Race. Kalau NX Race dan NFR dan teman-temannya itu dia tabnya di sini, jadi buka dari samping kiri.
di titik force dipindahin ke depan. Terus apalagi masalah visor? Oh ya, tadi ngomongin soal masalah dark visor. Helm ini cuma tersedia dalam clear bawaannya, atau ada opsi lain lagi, hanya ada dark visor. Nggak ada iridium, nggak ada light smoke, cuma ada dark smoke. Dan dark smoke-nya pun gue pakai juga nggak terlalu gelap seenggaknya. Sebenarnya, sorry, bukan seenggaknya. Jadi ini tetap nggak bisa dipakai malam-malam, tapi seenggaknya sore masih bisa lah. Dan ada satu keluhan dari gue tentang helm ini terkait visornya, yaitu lepas pasangnya sih itu nggak susah sebenarnya, cuma tarik tab gitu di kiri kanan, cuman keras gitu. Dan gue jujur orang yang nggak tegaan untuk membuka barang yang agak di masuk ke dalam. Dia ini masih ya pakai IPS, pasti harus pakai IPS kan. Dan IPS-nya itu nothing fancy, single density yang biasa dipakai, nggak ada dual density, nggak ada multi density IPS-nya. Jadi ya udah standar biasa aja sebenarnya. Terus masuk ke dalam lagi, ke dalam interior helmnya. Helmnya ini dia paddingnya menurut gue cukup nyaman. Bukan cukup nyaman sih, seenggaknya ya biasa aja, bukan yang kasar, bukan yang terlalu keras, bukan yang terlalu empuk juga. Lumayan firm, lumayan keras, cuman nggak terlalu keras. Dan bahan yang dipakai pun juga nggak kasar, lumayan lembut lah. Dan again, nothing fancy, ini helm entry level, don't expect much. Bukan yang anti microbial atau apa, standar aja udah. Cuman ada satu fitur dari cheekpadnya yang gue suka. Ini labelnya, tagnya gue umpetin sih, karena males juga kelihatan gini kan, ya enggak. Nah, ini tag ini tulisannya wearable glasses, nice English. Jadi helm ini didesain untuk orang-orang pakai kacamata juga, dan itu sebuah fitur yang convenient buat gue, karena kalau kalian tidak tahu, gue pakai kacamata, itu convenient banget, dan itu fitur yang menurut gue berguna banget. Dan gue rasa seharusnya fitur itu dipakai di semua helm, karena itu jadi salah satu keluhan orang-orang yang pakai kacamata kan. Itu salah satu keluhan yang utama, helm yang nggak yang nyeket di sini tuh ketika pakai kacamata. Cheekpadnya removable, bisa dilepas, bisa dicuci, crown padnya juga. Begitu juga sama si chin curtain-nya juga. And that's about it. Interiornya nggak ada lagi. Nah, dari beberapa hari gue pakai helm ini, ada beberapa hal yang bisa gue laporkan. Ini kan positifnya dulu, pro-nya dulu. Satu, helm ini ringan banget. Walaupun speknya bilang 1450 gram, cuman nggak berasa seberat itu. Rasanya tuh kayak lebih ringan, dan distribusi beratnya cukup baik. Hal positif kedua yang bisa gue laporkan adalah helm ini minim guncangan, at least sampai di kecepatan 120. Untuk alasan legal, gue akan bilang kalau gue tidak melakukan itu di jalan raya. Helm ini didesain di wind tunnel, believe it or not, di Italia. Dan dengan helm ini yang nggak guncang, gue bisa percaya itu deh seenggaknya. Mereka bilang kita tes di wind tunnel. Iya. Setelah gue pakai, gue bisa percaya. Awalnya kayak paling bantret CFD, bukan Car Free Day, CFD Computer something, gue lupa panjangannya apa. Dan iya, helm ini nggak guncang. Hal ketiga yang menurut gue convenient adalah masalah visibilitas. Satu, yang tadi gue udah sebut, slot untuk kacamata, good feature, fitur yang convenient banget untuk gue yang pakai kacamata. Dan kedua adalah iPortnya yang gede, iPortnya gede banget.
Hal keempat yang baik adalah helm ini nggak gerah. Untuk soal ventilasinya helm ini, ada dua hal yang gue sadarin. Yang pertama, ketika kalian naik motor yang berbeda, rasanya bakalan lain ventilasinya. Jadi gue coba pakai helm ini naik motor gue, Sebiro CBR 150 tahun 2012 untuk kalian yang nggak tahu. Dan yang kedua, gue coba pakai naik Vario 125 Vario 125 yang baru, dan hasilnya beda. Di Vario 125 rasanya lebih adem for some reason. Mungkin karena CBR gue ada windshieldnya, nggak tahu seberapa efektifnya windshield motor gue, cuman iya nggak seadem di Vario, atau mungkin itu sugesti gue doang, I don't know. Dan hal kedua yang gue sadar adalah ketika kalian pakai helm ini posisi normal, ya rasanya biasa aja. Cuman ketika kalian agak nunduk dikit ke posisi 3/4 misalnya, kayak gini, itu lebih adem, terutama di area sini, segini. Dan setelah gue telusuri, gue buka chip cardnya segala macam, crown pad juga, ternyata ventilasi yang di sini itu langsung ke sini, langsung ke area sini ya. Dan ventilasi yang di sini itu lubangnya di depan sini, di daerah sini. Jadi masuk dari sini, nembus IPS, maju ke depan, baru masuk. Dan agak menjelaskan juga sih kenapa area sini lebih adem ketika helm ini dipakai di posisi 3/4, karena udaranya bakalan lebih masuk. I don't know, mungkin itu 4 fitur baik dari TT Course ini. Hal buruknya, cons-nya adalah helm ini satu, dengan price point yang kayak gitu 840.000 di retailnya mereka, itu nggak bener-bener entry level. Harganya bukan harga yang ya entry level. Hal negatif kedua yang gue notice adalah ini, dia nggak punya speaker pocket. Jadi ya ini ada intercom, cuman speakernya posisinya agak maksa, jadi nggak ada celongan, nggak ada dekokan dalam IPS. Jadi ketika mau pasang intercom agak maksa dan neken banget di. Terus hal ketiga yang menurut gue minus, kekurangannya, itu adalah helm ini berisik. Berisiknya dalam dua hal. Satu, dia nggak ngesil suara luar dengan baik. Jadi suara luar tuh kayak bocor ke dalam banget. Lu bisa bener-bener denger suara sekitar lu. Kalau misalnya motor lu pakai knalpot racing ya bakal kedengeran. Soundproofingnya nggak cukup baik. Dan berisik yang kedua adalah suara angin, suara whistle, suara yang kayak begitu. Hal keempat yang menurut gue adalah minusnya helm ini, cons keempat helm ini adalah visornya keras banget untuk dilepas dan susah banget untuk dipasang. Dan kecurigaan gue gitu kan, awalnya gue mikir kayak helm ini didesain di wind tunnel tapi kok berisik sekali. Kecurigaan gue adalah dari tear of post dia, karena suaranya dekat banget di sini. Jadi kayak mungkin dari tear of post. Oke, fine, ya udah kalau gitu mungkin bisa dan dengan itu gue rasa udah cukup menyimpulkan pendapat gue, opini gue, dan fakta-fakta tadi tentang helm ini, kayak TT Course. Dan dengan itu juga kayaknya sampai sini aja. Thank you so much for watching and goodbye.